Dan baik sahabat Pandinata dimanapun panjenengan berada, saya sudah sampai di tempatnya Mas Hasan As'ari, petani milenial begitu kan kawan, milenial asal kota Temanggung, Jawa Tengah kawan-kawan. Nah, dan di sini beliau sedang menanam apa kira-kira ya? Yuk kita ikutin terus channel Pandinata supaya channel Pandinata bisa berkembang. Terima kasih atas dukungannya panjenengan semua kawan-kawan. Kita langsung temui narasumbernya. Di sini kita melewati kacang, dan di sini kacang panjangnya sangat subur sekali dan sangat bagus sekali. Kelihatan pating kerampiu, pating greyong, pating grandul. Ini sudah saatnya dipanen kayaknya. Yuk kita lewat saja. Nah, rupanya itu beliau sedang menanam daun duit kawan-kawan. Ceritane atau umpamane begitu kawan-kawan. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah. Iki Jan. Ini kemarin habis meriang ini kita sekarang. Wah, nah Mas Arinya habis meriang. Ini masih agak pilek suaranya ini. Mulai cari kegiatan. Mulai cari kegiatan lagi supaya berkeringat dan 3 hari tepar. Dan menambah tanamannya lagi begitu Mas Ari. Mohon maaf Mas Ari tadi sudah keliling di lahan sebelah itu yang ada tanamannya cabai tadi. Itu cabenya sudah subur sekali Mas Ari. Sudah pernah dipupuk apa belum itu Mas Ari? Itu belum pernah, soalnya pupuknya masih di toko ini. Wow, pupuknya masih di toko. Yang artinya itu berarti belum mampu pupuk. Itu aja sudah subur seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi dari pohon cabai yang masih rendah dan yang sudah tinggi itu kayaknya sudah mulai berbunga Mas Ari ya? Iya, sebagian ada yang sudah keluar bunga, cuman karena enggak serentak nanamnya kemarin, jadi masih ada yang apa ya, kayak anak tangga lah. Kayak anak tangga. Ada yang tinggi, ada yang endep begitu kawan-kawan. Nah, karena belum dipupuk itu kan daun prenya kan sudah jadi bibit lagi tuh Mas ya? Iya, sudah mulai, kalau ditanam ya sudah bisa, cuman masih 1 bulan lagi ya. Nah, jadi masih 1 bulan lagi. Nah, tadi saya lupa itu namanya jenis cabenya cabai apa Mas Ari? Cabai tiung. Oh, cabai tiung yang putih, agak gede. Iya. Tapi pedas begitu. Saya lagi sukanya yang gede-gede. Sukanya yang gede-gede, gede-gede tapi pedas gitu. Nanam yang kecil-kecil kapok kemarin, mananya kesuwen begitu, jelimet sekali. Di belakang itu kemarin 1 gulut udah siap tanam, ini saya tengkarkan lagi. Dipindah di sini begitu. Ini rencananya nanti kalau bisa panen untuk nyambung hidup ini. Untuk menyambung menir begitu kawan-kawan. Nah, dan di sini kok sudah mulai tumbuh ini Mas. Ini tanaman kapan ini Mas? Itu kemarin. Oh, kemarin sore. Habis hujan itu Mas. Iya. Wah, cocok ini. Langsung kelihatan berdiri tegak tanpa melentong-melentong kawan-kawan. Kalau ambruk wajar, ini daun yang tua. Tapi yang daun mudanya langsung ngadeg jejek kawan-kawan. Nah, ini versi mana ini cangkulannya? Kok versi baru kayaknya ini cangkulannya tinggi sekali. Ini saya kan biasanya nggak main saya ceruk-ceruk, tapi ini saya ceruk-ceruk tapi cangkulan kasar. Cangkulan kasar tapi tanahnya sudah bagus ini Mas Ari. Dan langsung siap tanam. Dianya sedikit merongkal itu supaya nggak terlalu lembab. Begitu. Karena kemarin saya bikin agak gembur, dia terlalu lembab. Ini nyoba saya bikin rongkal supaya ada rongganya sedikit untuk resapan air. Dan baik sahabat Pandinata, kita akan nandur bawang pre.
apakah masih kelingan atau enggak, karena dulu juga bersama Mas Ari juga nanam bawang begitu kawan-kawan. Kita taruh HP-nya dulu, taruh di konter Pak, jangan. Nah, dan kita sudah mengicak-icak daun bawang Mas Ari, dan kita mau eksekusi menanam daun bawang kawan-kawan. Ikuti terus channel Pandinata supaya channelnya bisa berkembang kawan-kawan. Berkembang atau apa mekar semakin ke depan. One head oh satu hati. Engko ora tempuk. Channel Pandinata jos gandos. Klik. Ini bebek umur berapa hari Mas Ari? Ini 3 bulan kurang lebih. 3 bulan. Ini masih tergolong besar bibitnya ya Mas. Iya, tapi ini yang cepat besar biasanya Mas. Yo, cukup dulu aku. Karo siapa sih? Tanang. Dokter Mas Hendrika. Terus Mas. Jolot tok. Mancing wis nang wis sore banyu kadung munggah tapi pedhotne pindho iki. Nang Kuwi nyamuk biasa nang tempat kayar. Timpangan kae, timpangan sing arep arah metu. Dening kono kae, ini kan kok pikiran ini. putihan kae. Lambu. Dan ini nek nang kono mending jero nang kelam. Wah, yang orang green. Heeh, nek jontik nang kono aku njolo nang naga entuke gala. Tambah kita ketemu. Bang Martin sing jarang gawe konten nang Masa mula dia kan sedang sibuk bikin cover aku jane rep gandan ngendi rusak. apanya. Salah ini. Mati cet. Sama sekali orang. Iki nek ngomong kene iki HP-ne krung. Krung. Nek sing lemahe gembur janane wis mecah akeh. Heeh. Nek sing lemahe apik gembur. Kalau sing lembab lah ini. Mas Hendrik tadi habis ngulut Pak di sebelah pun juga lagi nggak enak dah. oh lagi masuk angin juga. Ya nanti kita sambung kawan-kawan. Ganti-gantian itu kita meriang. Masuk angin digilir. Mas Hendrik juga sedang kena penyakit gatal-gatal. Alergi banyu. Enggak tahu. Mungkin sedang beradaptasi. Gerawan. Dari aku. Dulu kita ya sama aja. Enggak apa-apa. Airnya enggak belum cocok. Kalau Mas Hendri kan datangnya dari air pegunungan.
lagi Mas beli bibitnya. Ini sudah dicabut semua kah bibitnya? Ini di belakang apa nyebutnya mipil. Mipil. Iya. Sedikit demi sedikit lama-lama. Waduh, ini modelnya kok aku kok kini sampan kok kono, nanti tempuk apa enggak ini? Tapi agak jauh nanti ketemu. Tempuk. Tempuk kalau gede, kalau cilik apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Bahaya. Di tanahnya ini kalau tak dibiarin 2 hari aja ini udah keras ini. Iya. Ternyata Ini cabai pong. cabai pong. Cuman berhubung karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pandi Nata. Salam sejahtera, salam sehat selalu, salam tani transmigrasi bres. Baik sahabat, di video kali ini Pandi Nata berada di jalur 4, tepatnya di UPT Sepunggur, angkatan tahun 2017, di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia, Asia Tenggara, dunia kawan-kawan. Nah, dan di sini saya akan perjalanan ke tempatnya petani muda milenial, yaitu Mas Hasan As'ari. Sedang aktivitas apa atau sedang kegiatan apa di kebunnya. Kita akan langsung sergap ke TKP atau tempat kejadian pertanian kawan-kawan. Nah, dan di sini saya mau menelusuri jalannya. Begitu kawan-kawan. Dan baik sahabat Pandi Nata, dimanapun panjenengan berada, ini sudah sampai di kebunnya Mas Ari ya. Ini di sini perkembangan pohon cabenya atau wit lombok sudah sangat subur sekali kawan-kawan. Dan seperti panjenengan berisani, di sini tidak tidak ada gangguan ya untuk pohon cabenya. Di tengah bawang pre, lomboknya tetap kelihatan subur sekali, dan di sini sudah mulai ngepang, juga sudah ada yang mulai berbunga kawan-kawan. Nah, dan di sini Mas Arinya ya, Mas Arinya tidak di kebun sini. Nanti kita bisa ke rumahnya langsung. Kita bertanya-tanya, subur sekali cabai. Apakah sudah dipupuk cabenya atau belum? Dan bibit daun bawangnya pun sudah sangat subur atau sudah beranak atau sudah melar begitu kawan-kawan. Nah, sebelah sini sangat bagus ya untuk bibit daun bawangnya, karena di sini anaknya sudah lebih dari 4 kawan-kawan. Nah, lalu kita jalan ke sini. Di sini yang pertumbuhannya baru saja ditancapkan. Ini jenisnya kemarin Mas Ari kalau nggak salah jenisnya cabai pelita kalau nggak salah. Coba nanti kita jelaskan sama Mas Ari. Mas Arinya yang lebih tahu karena beliau yang punya tumbuhan begitu. Beliau yang merawat tumbuhan kawan-kawan. Jadi seperti ini di kebun pinjam pakai Mas Hasan As'ari, petani muda milenial kawan-kawan. Nah, yuk kita langsung saja mampir atau kita singgah di rumahnya sembari bersilaturahmi kawan-kawan.
Dan di sini sudah persiapan lagi kawan-kawan. Ini sudah gulutannya sudah mulai dipasang benang, yang artinya ini sudah mulai digarap lagi. Yang sebelah sini pohon jahenya sudah kelihatan tumbuh kawan-kawan. Sudah kelihatan tumbuh dan sudah mulai dan baik sahabat Pandinata dimanapun panjenengan berada, saya sudah sampai di tempatnya Mas Hasan Asy'ari, petani milenial begitu kan kawan, milenial asal kota Temanggung, Jawa Tengah kawan-kawan. Nah, dan di sini beliau sedang menanam apa kira-kira ya? Yuk kita ikutin terus channel Pandinata supaya channel Pandinata bisa berkembang. Terima kasih atas dukungannya panjenengan semua kawan-kawan. Kita langsung temui narasumbernya. Di sini kita melewati kacang, dan di sini kacang panjangnya sangat subur sekali dan sangat bagus sekali. Kelihatan pating kerampiu, pating greyong, pating grandul. Ini sudah saatnya dipanen kayaknya. Yuk kita lewat saja. Nah, rupanya itu beliau sedang menanam daun doit kawan-kawan. Ceritane atau umpamane begitu kawan-kawan. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah. Iki Jan. Ini kemarin habis meriang ini kita sekarang. Wah, nah Mas Arinya habis meriang, ini masih agak pilek suaranya ini. Mulai cari kegiatan. Mulai cari kegiatan lagi supaya berkeringat dan 3 hari dan menambah tanamannya lagi begitu Mas Ari. Mohon maaf Mas Ari tadi sudah keliling di lahan sebelah itu yang ada tanamannya cabai tadi. Itu cabenya sudah subur sekali Mas Ari. Sudah pernah dipupuk apa belum itu Mas Ari? Itu belum pernah, soalnya pupuknya masih di toko ini. Wow, pupuknya masih di toko. Yang artinya itu berarti belum mampu pupuk. Itu aja sudah subur seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi dari pohon cabai yang masih rendah dan yang sudah tinggi itu kayaknya sudah mulai berbunga Mas Ari ya? Iya, sebagian ada yang sudah keluar bunga, cuman karena enggak serentak nanamnya kemarin, jadi masih ada yang apa ya, kayak anak tangga lah. Kayak anak tangga. Ada yang tinggi, ada yang endep begitu kawan-kawan. Nah, karena belum dipupuk itu kan daun prenya kan sudah jadi bibit lagi tuh Mas ya? Iya, sudah mulai, kalau ditanam ya sudah bisa, cuman masih 1 bulan lagi ya. Nah, jadi masih 1 bulan lagi. Nah, tadi saya lupa itu namanya jenis cabenya cabai apa Mas Ari? Cabai tiung. Oh, cabai tiung yang putih, agak gede. Iya. Tapi pedas begitu. Saya lagi sukanya yang gede-gede. Sukanya yang gede-gede, gede-gede tapi pedas gitu. Nanam yang kecil-kecil kapok kemarin, manennya kesuwen begitu, jelimet sekali. Di belakang itu kemarin 1 gulut udah siap tanam, ini saya tengkarkan lagi. Dipindah di sini begitu. Ini rencananya nanti kalau bisa panen untuk nyambung hidup ini. Untuk menyambung menir begitu kawan-kawan. Nah, dan di sini kok sudah mulai tumbuh ini Mas. Ini tanaman kapan ini Mas? Itu kemarin. Oh, kemarin sore. Habis hujan itu Mas. Wah, cocok ini. Langsung kelihatan berdiri tegak tanpa melentong-melentong kawan-kawan. Kalau ambruk wajar, ini daun yang tua. Tapi yang daun mudanya langsung ngadeg jejeg kawan-kawan. Nah, ini versi mana ini cangkulannya? Kok versi baru kayaknya ini cangkulannya, tinggi sekali. Ini saya kan biasanya nggak main saya curuk-curuk, tapi ini saya curuk-curuk tapi cangkulan kasar. Cangkulan kasar tapi tanahnya sudah bagus ini Mas Ari. Dan langsung siap tanam. Dianya sedikit merongkal itu supaya
nggak terlalu lembab. Begitu. Karena kemarin saya bikin agak gembur, dia Terlalu lembab. Ini nyoba saya bikin rongkal supaya ada rongganya sedikit untuk resapan air. Dan baik sahabat Pandinata, kita akan nandur bawang pre. Apakah masih kelingan atau enggak? Karena dulu juga bersama Mas Ari juga nanam bawang pre, begitu kawan-kawan. Kita taruh HP-nya dulu, taruh di konter Pak, jangan. Nah, dan kita sudah mengicak-icak daun bawang Mas Ari, dan kita mau eksekusi menanam daun bawang kawan-kawan. Ikuti terus channel Pandinata supaya channelnya bisa berkembang kawan-kawan. Berkembang atau apa mekar Semakin ke depan. One head satu hati. Ora tempok. Channel Pandinata jos gandos. Klik. Ini bebek umur berapa hari Mas Ari? Ini 3 bulan kurang lebih. 3 bulan. Ini masih tergolong besar bibitnya ya Mas. Iya, tapi ini yang cepat besar biasanya Mas. Yo, cukup gula aku. Karo siapa sih? Amang. Oh iya. Informasi Hendrika. Terus Mas. Jolot tok. Mancing wis nang sore banyu kadung munggah tapi ati pedhot nek pindho iki. Sungai nyamuk biasa nang tempat kayar. Timpangan kae, timpangan sing arep arah metu. Dening kono kae. Ini kan kok putihan ini. Putihan kae. Lambu. Jadi om nek nang kono mending jero nang kelam. Oh, orang film. Nek delik nang kono aku njolo nang naga entuke gala. Mula dia kan sedang sibuk bikin power. Aku jane arep kancan ganti rusak. Apanya? Salone. Mati cet. Sama sekali orang. Iki nek ngomong nang kene iki HP-ne krung. Krung. Nek sing lemahe gembur janane wis mecah akeh. Sing lembab lho. Mas Hendrik tadi habis ngulut. Pak di sebelah pun juga lagi nggak enak badan. Oh, lagi masuk angin juga. Ya, nanti kita sambangi kawan-kawan. Ganti-gantian itu kita meriang. Masuk angin digilir. Mas Hendrik juga sedang kena penyakit gatal-gatal.
mungkin sedang beradaptasi. Kerawan dari apa? Dulu kita ya sama aja. Enggak apa-apa. Airnya belum cocok. Kalau Mas Hendri kan datangnya dari air pegunungan asli. Air mineral. Aqua. Kalau di sini kan sayuran. Kalau punya Mas Hendri pakai mandi pun bisa pakai ini. Kalau sini ya pakai mandi tak bisa pakai putih. Nak mancing karo Amang hari ini kurang. Hutannya super merona. Begitu kan. Habis dulu kalau bibitnya. Beli lagi Mas, beli bibitnya. Ini sudah dicabut semua kah bibitnya? Ini di belakang apa nyebutnya mipil. Mipil. Iya. Sedikit demi sedikit lama-lama. Waduh, ini modelnya kok aku kok ini sampan kok kono, nanti tempuk apa enggak ini? Tapi agak jauh pun nanti ketemu. Tempuk kalau gede, kalau cilik apa? Enggak tahu, enggak tahu. Bahaya. Tanahnya ini kalau tak dibiarin 2 hari aja nih udah keras ya. Iya. Tapi udah mulai apa namanya? Mumpung lagi njur-njur. Tenang loh. Kalem. Mataharinya sangat semelet kawan-kawan di sini. Ini aja saya sampai mandi keringat. Saya sampai gobliosan ini loh. Ternyata satu gulutan sudah selesai kawan. Oke, kita videokan dulu. Kita ngamet degan dulu Pak. Degannya ada tapi cengkir Mas kalau mau. Kalau cengkir ya nggak ecau. Ini saya malah bokongnya kelihatan. Nah, dan baik sahabat panjenengan dimanapun panjenengan berada, ini tadi sudah selesai satu gulut ya. Nah, dan ini tadi kacangnya itu apa namanya, kisahnya sangat meringis. Nanti kita bisa tanyakan sama beliau narasumbernya. Begitu kawan-kawan. Ke sana ke Selimo. Nah, tadi ini kawan-kawan, cuaca sangat panas sekali. Dan kita mau ngiyup sambil merokok dulu kan kawan. Merokok dulu. Ada yang tahu ini, ada yang tahu enggak ini? Ini. Nah, ini kalau di desa saya, ini seperti bahan pokok ini kawan-kawan. Bahan pokok. Bumbu rokok tapi kayak bahan pokok. Itu namanya kemenyek begitu kawan-kawan. Nah, tadi sampean sempat bilang makan kacang menteh Manis itu sudah simprot loh itu. Enggak, ini sudah 4 hari ini enggak saya sempat. Wah, ini tadi teman bilang kayaknya agak meringis, meringis sekali kacangnya. Ini seperti apa nih Mas ceritanya? Kalau ini itu seperti yang ceritanya belum.
Piye ya? Ini kan kemarin sempat terendam. Jadi dia buahnya itu enggak maksimal, enggak seperti kalau pas produktif lah ibaratnya. Ini buahnya enggak terlalu banyak di saat harga murah. Jadi ini saya biarkan aja, ini rencana mau saya kasih apa ya? Tetangga. Ini kan tadi saya ada panen tuh sedikit. Mau Rencananya dibagikan. mau dibagi-bagi. Nah, begitu Mas Ari. Nah, di sini itu jadi para petani tidak semuanya istilahnya apa ya, laku begitu Mas Ari. Tidak semuanya istilahnya mahal. Contohnya seperti ini. Ini sedang tidak bagus kondisinya mungkin di daerah pasarnya begitu. Kalau seandainya pas harga tinggi, biarpun ini buahnya kurang karena kena terendam air kemarin, mungkin masih saya rapat. Tapi karena ini buahnya kurang, harganya pun rendah. Sedangkan kalau ini kan dia ngeracun itu per 2 hari sekali ngeracun. Sedangkan racunnya tuh minimal 2 racun, maksudnya sekali nyemprot tuh pakai 2 merek. Nah, untuk krus-krusannya kira-kira masuk apa enggak umpamanya ini dirawat Mas Ari? Masalahnya ini masih subur sekali. Kalau saya rawat ini untuk sekali dia 3 kali panen, untuk belikan racunnya lagi itu enggak dapat. Nah, jadi begitu kawan-kawan. Mas Ari sudah menjelaskan. Mohon maaf ini sebelumnya. Jadi dari para petani di Jawa atau khususnya para perantau yang mau bertani di UPT Sepunggur, saya sarankan harus berkonsultasi dulu dengan yang benar-benar petani di sini kawan-kawan. Kalau saya bukan termasuk, karena saya kan bukan termasuk, yang artinya bertaninya masih nanggung untuk sekarang. Jadi kalau para petani yang benar-benar ini sudah tahu kondisi di sini begitu Mas Ari kan? Ini sekarang kira-kira di harga berapa Mas? Ini kemarin itu 4.000 tapi per kilo ya. Per kilo 4.000. 4.000 kemarin, tapi sekarang turun 3.000. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan. Tidak semua sayuran di daerah Kalimantan itu mahal. Termasuk di kondisi yang sekarang. Sedangkan begitu. Ini kan saya kalau panen tuh sekarang cuma dapatnya sekitar 17.000. Nah, 17.000. Apa 17 kilo? Nah, 17 kilo dikalikan 3.000. Itu cuma sekitar 40 berapa ya? Nah, 40 berapa Mas? Sampai 21 sama 17 sama 30. 41.000 Mas. 41.000 itu. 41.000. Sedangkan racunnya untuk densisnya itu satu botol itu untuk 4 kali nyepray itu harganya 60.000. Nah, jadi kita krus-kruskan ini sudah tidak. Itu kan saya menggunakan dua racun, tapi saya pakainya memang racun yang murah-murah. Sedangkan yang untuk belikan racun yang murahnya itu masih di angka berapa? Yang satu 60, yang satu 45. Nah, itu di sekitar itu untuk 4 kali penyepraian. 4 kali nyemprot begitulah ya Mas. Ini nyemprotnya kan dia per 2 hari sekali. Tapi Mas Ari tetap semangat bertani Mas Ari, biarpun di kondisi seperti ini pas panen harganya murah. Lalu apa namanya, pas pohonnya masih subur-suburnya mau dibunuh sayang, mau dilanjutkan juga tidak masuk, modalnya tidak masuk. Apa ibaratnya tuh tenaganya kita itu enggak kebayar sama sekali. Tenaganya kita tidak ikut andil begitu kawan-kawan. Banyak kita dapat kalau pas harga seperti ini baru dapatnya juga sedikit. Paling bersihnya kalau dipotong racun itu sekitar mungkin 10.000 kalau enggak 15.000 dapatnya per panenan. Nah, jadi seperti Mas Ari ini tidak menanam cuma satu jenis ya Mas Ari ya. Jadi untuk apa namanya istilahnya tutup begitu. Ya, kalau saya tuh tanaman andalan tuh sebetulnya cabai. Cuman karena kita nggak ada modal, jadi yang kita tanam tuh daun bawang, karena kalau daun bawang kan saya bisa bikin bibit sendiri. Kalau cabai kita memang bisa bikin bibit sendiri, tapi kalau perawatannya kita dari pupuknya sampai racunnya itu kok kita nggak dimaksimalkan, itu yang ada biasanya gagal. Betul.
saya memang modalnya yang terbatas. Cuman yang bisa kembangkan daun bawang itu karena kalau daun bawang kita bibit bisa bikin sendiri, nanti kita makan seadanya selagi proses pembuatan bibit itu tadi. Tetap semangat Mas Ari. Matur nuwun lho, iki sudah ganggu waktunya karena sampean masih bekerja terus istirahat ini. Saya sangat mengganggu. Mohon maaf. Juga, saya juga sangat berterima kasih. Nah, mungkin pengabaran hari ini Mas Ari saya tutup dulu, mungkin di episode lain kali kita bisa berjumpa lagi, begitu Mas Ari. Semoga sehat selalu Mas Ari dan mudah-mudahan tanaman yang lainnya bisa maksimal atau ketemu harga yang maksimal lagi, begitu kan kawan. Saya juga udah beli lagi bibit cabai. Cabai apa? Ini cabai pong. Cuman berhubung karena kalau saya beli bibit kemasan itu terlalu murah, jadi saya belinya cabenya aja. Cabenya toh. Iya, yang mahal kan bibit cabenya, kalau kemasan tuh murah. Kalau cabai pong itu memang kebanyakan tidak ada yang kampetan, begitu Mas Ari. Matur nuwun Mas Ari. Iya, sama-sama. Dan baik sahabat Pandinata dimanapun panjenengan, mungkin pengabaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin di episode lain kali kita bisa mengabarkan lagi di cuaca di suasana lain petani. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.